Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Reci Julianto dari Prodi Teknik Informatika Rombol 4 dengan NIM 4611422124. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Sebelumnya kita bahas dulu sejarah dari hukum Kirchhoff. Oke, hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya tentang kelistrikan ke dalam dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Oke, hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang. Nah, biasanya dituliskan gini rumusnya biar lebih mudah. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar atau meninggalkan titik itu. Nah, berdasarkan gambar di samping, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan A secara sistematis dinyatakan sigma arus listrik masuk sama dengan sigma arus listrik keluar. Yang sama besarnya adalah I1 sama dengan I2 ditambah I3. Selanjutnya, hukum 2 Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Nah, bunyinya itu ialah jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Versi lain hukum 2 Kirchhoff itu adalah pada rangkaian tertutup berbunyi jumlah aljabar atau GGL dan jumlah penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai sigma GGL ditambah sigma IR atau penurunan tegangan sama dengan 0. Nah, berdasarkan gambar di samping, total tegangan pada rangkaian adalah VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA sama dengan 0. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0, artinya tidak ada listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik diserap dan digunakan. Hukum 2 Kirchhoff ini memiliki beberapa aturan. Yang pertama, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Pada dasarnya, pemilihan arah loop bebas. Namun, jika memungkinkan, usahakan searah dengan arah arus. Maksudnya bebas di sini bebas ya, arahnya mau searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Tuh, kita tuh boleh ke kanan atau ke kiri, mau searah atau berlawanan juga itu bebas. Aturan yang kedua, pada suatu cabang, jika arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan atau IR bertanda positif. Jika berlawanan arah, maka penurunan tegangan IR bertanda negatif. Contohnya gini, kalau misalnya arah loop searah jarum jam, nah, terus arah arusnya itu searah jarum jam juga, maka nanti penurunan tegangannya atau IR-nya positif, karena sama-sama searah jarum jam. Nah, sedangkan apabila loopnya itu berlawanan dengan arus jarum jam, tapi arusnya itu searah jarum jam, kayak beda gitu loh. Nah, maka IR-nya bertanda negatif. Yang ketiga, jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL bertanda positif. Nah, seperti yang kita lihat di gambar tersebut, apabila arusnya itu kita dari negatif ke minus, maka GGL-nya itu pasti positif. Sedangkan apabila kita dari positif ke negatif, maka GGL-nya itu bertanda negatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.